Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku, para hamba Allah, para pencinta ilmu, tentu kita tidak lupa untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Subhanallah, tidak semua Allah jadikan manusia ini sebagai umat Islam. Tidak semua Dia pilih. Dan alhamdulillah kita terpilih menjadi umat Islam, umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita menjalani ajaran Islam ini, insyaallah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga insyaallah mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kaji kita yaitu sebuah nasihat. Kita bincang sebuah nasihat bijak, tegas daripada malaikat Jibril. Walaupun nasihat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya untuk kita nasihat itu, untuk kita. Cuman melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah nasihat betul-betul bijak dan tegas. Tak ada terling-aling-aling, tidak macam baling-baling atas bukit di mana angin bertiup, di situlah dia condong. Tidak, ini tegas sekali nasihatnya. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu. Nak jadi apa, jadilah. Nak buat apa, buatlah. Hiduplah. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang, hiduplah suka-suka kau. Tapi ingat, satu saat engkau akan mati. Wah, ini kan sudah tegas ini. Macam kita dah macam nasihat anak, dah selalu nasihat selalu, tapi tak dengar juga. Suka hati kau lah. Tapi ingat, kan kadang-kadang begitu kita. Ini satu nasihat bijak, nanti kita dalami nasihat ini. Jadi pertama kata Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, tapi satu saat engkau pasti mati. Yang kedua,
Wa ahbib man syi'ta, cintailah, sayangilah sesuatu itu. Cintailah istri, cintailah anak, cintailah harta, cintailah pangkat, cintailah apa yang ada di dunia ini. Fa innaka mufariquh, tapi satu saat, satu ketika engkau pasti berpisah dari apa yang kau cintai. Allahu Akbar. Kalau kita renung-renungkan, subhanallah, betul sudah itu. Yang ketiga, wa'amal masyidah. Kau nak buat apa? Buatlah. Kau nak mabuk, mabuklah. Kau nak berjudi, berjudilah. Kau nak solat, solatlah. Buatlah suka hati kau. Itu bahasa kasar adalah up to you. Itulah. Buatlah. Fa innaka muhziyum bi. Tapi setiap perbuatan engkau harus bertanggung jawab. Ada balasan. Siapa menabur benih, dia yang menuai. Selesai. Kalau dia tanam padi, insya-Allah tumbuh padi. Kalau dia tanam jagung, maka yang tumbuh jagung. Kalau tanam ubi, yang tumbuh ubi. Jangan pernah mimpi, jangan pernah berangan-angan tanam padi, tumbuh stroberi. No. Kalau kita tanam kebaikan, pasti kebaikan hasilnya. Tapi kalau tanam kejahatan, maka kejahatan hasilnya. Ya, baik. Mulai kita dekati satu-satu. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu. Jamaah, satu hal yang perlu kita ingat. Untuk apa kita dihidupkan Allah? Itu pertanyaan dulu. Untuk apa Allah hidupkan kita? Jawabannya jelas. Dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi jelas bahwa hidup ini menurut Allah untuk ibadah. Gunanya ibadah. Ini tujuan. Saya perlu jelaskan sedikit. Kacamata ini gunanya untuk apa? Untuk saya baca besar tulisan, maka berguna. Ada tujuan. Meja ini dibuat untuk apa? Untuk letak buku, letak semua, boleh. Ada tujuan. Kursi dibuat, ada tujuan. Handphone dibuat, ada tujuan. Maka tidak ada sesuatu yang dicipta tanpa tujuan. Pasti ada tujuan. Ya kan? Okey. Kalaulah kacamata ini saya pakai tulisan tak nampak, berarti kacamata ini tidak ada guna. Tak ada guna. Kalau handphone ini saya pakai tak dengar suara dan saya tak boleh call siapapun, maka handphone tak guna. Lari dari tujuan, tidak sesuai dengan tujuan. Meja, kursi ini, kalau saya duduk jatuh, letak barang, roboh, maka meja dan kursi ini pun tak ada guna. Baik, maksud saya, manusia Allah ciptakan untuk ibadah. Kalaulah manusia itu hidupnya bukan untuk ibadah, maaf, tak pernah solat, tidak pernah baca Quran, tidak tahu berzikir, memang dia tidak beribadah. Artinya, maaf, kalau kita kerja elektro, dalam kilang elektro, kan ada barang-barang reject kan? Ada kan? Dia kadang-kadang ada barang yang reject.
Jadi saya mau cakap apa? Orang-orang yang tak sembahyang itu manusia reject. Betul, itu ibarat barang elektronik dia rejectnya. Itu boleh baiki, tak boleh baik, wallahu alam lah. Ada yang boleh baiki, ada yang tak boleh. Ya kan? Jadi dalam bahasa kasarnya, bahasa kasar, tak guna punya orang, itu bahasa kasar. Tapi kalau dia cakap pasti marah. Yakin kau ni tak guna punya orang, pasti dia marah. Padahal jelas tak guna. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Dia tidak buat ibadah, berarti kan tidak sesuai dengan tujuan. Itu satu. Dan kita alhamdulillah, ini sekali lagi bersyukur pada Allah, kita berusaha berbuat ibadah. Artinya kita berusaha menjadi orang yang berguna menurut Allah. Alhamdulillah. Ini kita syukuri dulu. Satu. Yang kedua, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Hidup ini peluang. Dan kesempatan, peluang tidak akan datang dua kali. Maka manfaatkan hidup ini untuk mencari bekal. Kalau dah meninggal baru menyesal dalam kubur apa? Hidup inilah kesempatan. Makanya jemaah, kalau kita buka Quran, indah Quran, subhanallah, indah sekali. Dia tegur kita, apa kata Allah? Surah Al-Qasas 77. Indah sekali bahasa Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Ila akhir ayat. Usahakan apa yang Allah sudah anugerahkan kepada engkau. Apa yang Allah kasih pada kita di dunia ini. Kesempatan hidup, Allah kasih apa? Allah kasih rezeki, okey. Allah kasih harta, alhamdulillah. Allah kasih anak, Allah kasih apapun yang Allah kasih, ambil, nikmati. Kata Allah, jadikan semua anugerah yang sudah aku kasih itu, yang sudah aku beri itu, buat bekal ke akhirat. Subhanallah, indah. Allah kasih kita kesehatan, buat ibadah dengan kesehatan itu, untuk bekal. In khairun fa khairun, in syarrun fa syarrun. Baik kita buat baiklah kita dapat. Satu hal barangkali sekedar mengingatkan kita, atau saya ulang-ulang baliklah. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fussilat itu ada ayat mengatakan man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu untuk dia. Siapa yang berbuat jahat, sebenarnya kejahatan juga kembali kepada dia. Jadi kalau kita ingin berfikir secara bijak, apakah kita ingin Allah berbuat baik kepada kita nanti? Ingin, maka kita hendaklah berbuat baik kepada Allah. Fair. Saya ingin jemaah hormat dengan saya. Saya ingin jemaah baik dengan saya. Maka saya akan menghormati jemaah, akan baik dengan jemaah. Kalau saya tidak hormat dengan jemaah, kalau saya cakap kasar dengan jemaah, otomatik jemaah juga akan tidak menghormati saya. Itu saya rasa fair. Nabi mengatakan, jadi hiduplah sesuka hati, tapi pasti mati. Nah, untuk itu saya ingatkan semua jemaah, kita mungkin selalu melihat
keadaan orang dalam lazat selalu. Mungkin keluarga kita, tetangga kita. Okey. Dari sekian banyak orang yang sudah kita tengok, yang sudah kita lihat nazak, berapa orang yang boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya kan? Berapa orang? Padahal sudah dibisikkan di telinganya, ditalkinkan la ilaha illallah, tapi dia tak boleh jawab, dia tak boleh sebut kadang-kadang. Hati-hati. Berapa banyak sudah orang dalam keadaan nazak, orang yang nak meninggal dunia, kita hadir di situ. Berapa orang lisan yang boleh menyebut kalimat la ilaha illallah? Lalu kita bertanya, ketika kita meninggal nanti, apakah lisan kita boleh menyebut kalimat la ilaha illallah? Kita jawab, belum tahu. Belum tahu. Tidak ada jaminan. Padahal hadis Nabi menjelaskan, man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir hayat hidupnya ketika meninggal dunia, lisannya menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Surga tempatnya. Kita macam mana? Jemaah, saya mengajak jemaah tafakkur, berfikir sejenak. Begini, di saat nazak itu saat yang sangat-sangat mencekam. Cuba renungkan betul-betul, fikirkan baik-baik. Kalau kita rajin solat, rajin ibadah, rajin buka Quran, rajin berzikir, artinya Allah ridho dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah merahmati kita. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka malaikat maut yang datang menjemput nyawa, mengambil nyawa kita, pasti tidak seram. Dia akan baik, wajahnya akan baik. Jadi kita tidak gabrak, tidak kalang kabut. Apalagi dalam riwayat dikatakan, kalau yang meninggal orang baik-baik yang dirahmati oleh Allah, nanti ada malaikat datang menunjukkan gambaran surga depan mata. Kita asyik melihat gambaran surga, subhanallah. Kerana malaikat datang tidak wajah seram, lisan ini mudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Tapi bagaimana dengan orang yang selalu mencari murka Allah, yang selalu berbuat maksiat, Allah murka dengan dia, Allah marah dengan dia? Apakah malaikat maut yang jemput nyawa dia itu muka baik? Tidak, mesti muka garang, muka seram. Mana nengok malaikat maut muka seram, mana nanti malaikat tunjukkan pula sayap sebelah kiri menampakkan gambaran neraka. Itu jam kalang kabut. Mana Pak Imam sudah talkinkan la ilaha illallah, dah tak dengar lagi waktu itu, kerana kita asyik melihat ngerinya neraka. Ngerinya neraka. Dan perlu diingat jemaah, orang itu mati selalu dengan kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Maka dia mati dalam kebiasaan itu. Dia dua saja. Orang ni mati, ending manusia cuma dua. Satu husnul khatimah, satu lagi su'ul khatimah. Satu baik endingnya, yang kedua tak baik endingnya. Husnul khatimah, baik, akhir yang baik.
Masya Allah, subhanallah, betapa rindunya kita ketika kita solat tahajud di malam hari, orang lain tertidur, kita bangun solat, lalu pada sujud terakhir kita mohon pada Allah, ya Allah, aku ingin bertaubat padamu ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, ampunkanlah ya Allah. Ketika itu Allah cabut nyawa kita. Bayangkan, subhanallah, dalam taqarrub ilallah, dalam mendekatkan diri pada Allah, ketika itu Allah cabut nyawa, subhanallah. Husnul khatimah ketika sujud atau ketika baca Quran malam Jumat, karena dia memang setiap malam Jumat baca Quran tak kira lah surah Yasin ke Al-Waqi'ah, tak kisah, karena dia rajin baca Quran. Sedang baca Quran, Allahu Akbar, Allah jemput dia, subhanallah. Ketika di masjid duduk ketika itu Allah panggil dia, husnul khatimah, subhanallah. Dan orang akan menyebut dengan baiknya kawan tu pergi sedang solat, Allah panggil dia, Allahu Akbar. Itu yang kita minta, husnul khatimah. Bayangkan kita mati, minta maaf lah, na'udzubillah min zalik, sedang main dam, kan? Belum, saya tak katalah main dam itu salah, bukan masalah. Orang naik haji setahun kali, dia satu hari 8 kali haji. Takut saya, betul. Orang setahun sekali haji, dia buat blok satu hari 8 kali haji, tapi tak solat. Haji tak solat, apa ya? Sedang main kuda, main lombo, beli nombor ekor, mati, tak nanya je kes. Atau sedang mabuk, mati. Allah Akbar. Saya ingat satu hadis Nabi, saya sampaikanlah. Ada satu hadis masalah minum arak, hati-hati. Hadis yang panjang. Al-khamar umul khaba'is, arak ibu segala maksiat, ya? Faman saribaha, siapa yang minumnya, la yuqbalu salatuhu arba'ina yawma, siapa yang minum arak, maka Allah tak terima solatnya selama 40 hari. Fa in mata fi batnihi, kalaulah dia mati, arak masih dalam perutnya, mata maitatan jahiliyah, maka kematiannya sama dengan matinya orang jahiliyah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, orang jahiliyah mati tak menghadap kiblat. Jadi kalau orang minum arak itu mati, silalah hadapkan ke kiblat. Tapi setelah berapa jam galilah kubur itu, kata Ibnu Mas'ud lah, galilah kubur itu, maka pasti dia sudah dipalingkan dari kiblat. Kiblat tak terima, malaikat putar kepala dia, na'udzubillah, su'ul khatimah. Nah, kita berharap ya, semoga Allah beri kita akhir yang baik, husnul khatimah. Ketika solat Allah jemput nyawa kita, alhamdulillah. Atau ketika sedang baca Quran, atau ketika dalam majlis ilmu, subhanallah, husnul khatimah. Jadi hidup ini peluang, hidup ini kesempatan, akhirat nanti akibat. Jadi apa yang Allah dah berikan pada kita dalam dunia ini, nikmatilah. Jangan lupa dunia, kata Allah, nikmati dunia. Tapi apa yang aku dah kasih, jadikan bekal ke akhirat. Itu satu. Yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau nak cintai, sayangilah siapa yang disayangi, tapi pasti berpisah. Jamaah, siapa yang tak sayang istri, siapa yang tak sayang anak? Saya ingin jelaskan, suami
yang berhasil adalah suami yang mampu mengantarkan istrinya sampai ke surga. Itu dia. Termasuk kita. Apakah kita seorang ayah yang berhasil menjadi ayah? Kita tanya dulu. Apakah kita seorang ayah yang berhasil menjadi ayah? Anak itu amanah, bukan aset. Aset nanti cerita untung rugi. Orang kalau cerita aset pasti untung rugi nanti. Jangan, anak bukan aset, tapi itu amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin dan akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Sebagai suami kita ditanya nanti, bagaimana cara memimpin istri? Apakah kita biarkan istri kita buka aurat, buka rambut? Bagaimana anak-anak kita? Adakah kita ajarkan dia pelajaran Quran, Islam? Adakah kita suruh dia solat? Jangan bangga anak aku jadi lawyer, anak aku jadi ini arkitek, anak aku jadi engineer. Bagus. Tapi apa gunanya anak, sekolah tinggi, pangkat tinggi, tapi kalau jauh dari agama, apa gunanya? Sudah banyak jamaah, sudah banyak kejadian. Saya pernah saya jelas cerita sedikit. Pernah ziarah tempat orang meninggal. Yang meninggal itu orang popular lah, saya katakan popular lah. Itu dekat 3 kilo kereta tu parking kat rumah dia. Punya banyak yang datang. Allahu Akbar. Saya tengok, aduh, bagus orang ni Begitu banyak mobil, kereta datang. Semua papan-papan tulisan, turut berduka cita, macam-macam saya tengok. Baik. Tapi apabila disuruh solat jenazah, tahu tak? Padahal yang datang saya katakan kereta tu dekat 3 kilo. Pas nyolat solat kan tak sampai 1 sab. Bayangkan. Sedih tak? Anak empat tidak ikut solat. Aduh. Memang berhasil anaknya, satu dokter, satu engineer, satu direktur, berhasil, satu businessman. Oh ya. Tapi karena yang diajarkan dunia semata-mata, anak jauh dari agama. Ini bukan sayang anak, bukan. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang mampu mengantarkan anaknya sampai ke surga. Itu dia. Maka saya katakan, apakah kita berhasil jadi ayah? Bagaimana anak kita? Kita tak usah nyalakan orang lain, kita dulu. Bagaimana anak kita? Karena sekarang, kalau dulu anak takut orang tua, sekarang orang tua takut anak lain. Dulu saya ingat lagi, kalau bapak saya dah belalak mata, saya pun cabut lah, tak berani dekat. Belalak, cabut langsung. Sekarang saya belalak anak saya, anak tanya saya, Ustaz, nak pandang? Tak puas hati cakap lah. Budak sekarang dia tanya pula, Ustaz Pak, pandang-pandang, tak puas ke? Budak sekarang. Alangkah bahagianya kita. Saya katakan bahagianya kita ketika kita meninggal dunia. Allahu Akbar. Anak kita mengurus, tiga-tiga mengurus, ikut memandikan. Allahu Akbar. Ini kita rindu. Dia jadi imam. Ketika kita jadi jenazah, kaku di depan rumah, lalu anak kita mengatakan,
Saya anaknya jadi imam. Subhanallah. Lalu ketika jasad dimasukkan liang lahat, anak kita yang menyambut, dia yang sambut. Subhanallah. Ketika malam kita terbujur di liang lahat, sepi ketika itu, sendirian kita di liang lahat. Lalu anak yang kita didik, anak yang kita besarkan di rumah, berapa orang dia minta pada Allah, ya Allah, sampaikanlah bacaan Quranku ini, pahalanya, fadilah buat arwah bapak aku, ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Dikirim dia terus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Subhanallah. Berapa banyak butiran-butiran pahala yang diterima orang tua kita. Satu huruf dibaca oleh anak kita 10 pahalanya. Berapa huruf surah Yasin? Allahu Akbar. Tapi adakah anak kita begitu? Itulah masalahnya sekarang. Apakah anak kita nanti ketika kita meninggal dunia dia mau menyolatkan kita? Apakah anak kita ketika kita meninggal dunia dia mau mengantarkan kita? Saya banyak jumpa jemaah yang berbahagia ketika orang tua meninggal dunia, anaknya jauh. Ketika dimandikan anaknya tak ada, ketika dikafankan anaknya tak ada, ketika disolatkan anaknya tak hadir. Tapi bila pembagian harta, anaknya duduk lebih dahulu di depan. Berapa banyak orang tua sekarang diazab, dikubur gara-gara anak berebut harta. Sayangilah harta, sayangi anak, tapi didik. Tanda sayang kita pada anak, tanamkan akidah, tanamkan agama yang betul pada dia. Terutama ajarkan dia Quran, ajarkan dia bagaimana akhlak. Maaf, anak-anak sekarang tidak macam kita dulu. Kita dulu kalau lalu depan orang tua, coba tengok, membungkuk sambil tangan begini. Anak sekarang mana ada begitu? Dah tak jumpa lagi dah. Tak jumpa gitu. Didik anak-anak kita, karena itu amanah. Dalam hadis yang panjang dikatakan apa? Di akhirat nanti ada satu orang tua rajin ibadah, rajin solat, dan dia layak masuk surga. Tetapi sayangnya si orang tua ketika di dunia kurang memperhatikan anaknya soal agama. Anaknya menjerit dari belakang, ya Rabb, insik limin haza zalim. Tunggu ya Allah, ini orang tuaku yang zalim. Fa innahu ma'alamani. Dia tidak mendidik aku ilmu agama, gara-gara dia aku masuk neraka. Anak yang kita besarkan di dunia, anak yang kita sekolahkan di dunia, anak yang kita timbang-timbang, yang kita manja-manja, yang kita puja-puja di dunia, dialah anak yang menyeret kita ke neraka. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, didik, ajarkan anak kita agama terutama. Jamaah, kalaulah anak kita apalagi hafiz Quran, subhanallah, beruntung. Kalau anak kita pandai baca Quran, sangat-sangat beruntung kita orang tua. Kenapa? Karena dia boleh membawa kita untuk ke surga nanti. Dia cari, subhanallah. Sayang dengan istri, didik istri itu baik-baik, jadikan dia wanita solehah, ajarkan agama. Sayang dengan pangkat, sayanglah. Sayang dengan harta, sayanglah. Pasti berpisah. Oleh karena itu, jamaah, bagaimana sayang anak? Didik soal agama. Bagaimana sayang istri? Didik soal agama. Bagaimana sayang dengan harta? Sedekahkan dia. Saya teringat ada satu kisah di daerah Jawa itu sebelah.
Satu orang hamba Allah, dia jualannya laku, cukup terkenal. Jadi dia jualan, katalah untungnya tu $1,000, kata contoh $1,000, $900 dia sedekah, $100 dia gunakan untuk makan, minum, itu lebih kurang cukup, lebih dah cukup. Jadi dia hobi sedekah. Kalau dia bangun tidur je sedekah, bangun tidur sedekah, pergi masjid apa yang kurang, oh ini masjid kurang ini, okey, kasih, terkenal. Jadi ada yang tanya dia, Bu, Ibu rajin bersedekah, sebagian besar duit Ibu habis bersedekah, Ibu tak sayang duit ya? Itu orang awam bertanya, Ibu tak sayang duit? Dia cakap apa? Pasal sayang duit lah saya sedekah. Kenapa? Sama kan, kalau saya nak pergi Kuala Lumpur, saya tak payah buat duit di Kuala Lumpur, transfer cukup, ya kan? Saya nak pergi akhirat, saya tak payah bawa rupiah, tak payah bawa dolar ke akhirat, transfer dari sini. Jadi sedekah saya itu adalah untuk saya di akhirat nanti. Tak saya jauh-jauh. Kalau kita pergi satu negara, semakin banyak duit kita bawa, semakin banyak kemudahan kita dapat. Nak cakap hotel bintang berapa, ya kan? Boleh kena duit banyak. Tapi kalau bekal kurang, kita fikir nak tidur hotel mana? Hotel bintang, kepala berbintang ada lah, ya kan? Nak makan kena fikir makan mana, berapa harga, mahal ke tak mahal. Duit kurang apa? Cuba kalau duit banyak, itu. Jadi semakin banyak bekal kita bawa, semakin banyak kemudahan kita dapat di akhirat. Dan ini untungnya orang kaya. Saya katakan di sini untungnya orang kaya. Kenapa? Orang kaya itu banyak kemudahannya untuk masuk surga. Betul, dengan sedekah itu. Ini untungnya orang kaya. Cuba jemaah fikirkan ya. Saya ingin katakan simple saja. Surah Al-Baqarah 261. Coba perhatikan surah Al-Baqarah 261 kalau tak salah saya. Perumpamaan orang yang bersedekah bagaikan menanam sebutir benih, menumbuhkan 7 tangkai. Ya, setiap tangkai menumbuhkan 100. Jadi jemaah sedekah $10, taruh masjid $10. Berapa harga $10? Okey. Menurut Quran $10 kali 7 jadi berapa? 70 kali 100 jadi 7,000. Subhanallah. Jadi sedekah kita $10 kita kasihkan ke masjid As-Safa'ah atau tempat-tempat anak yatim, fakir miskin atau pondok pesantren $10. Maka kata Allah minimal uang kita menjadi $7,000. Minimal itu. Wallahu yudhifu liman yasha. Dan Allah berhak melipat gandakan. Itu kalau dia sedekah $10. 7,000. Bagaimana kalau dia bersedekah $50? $35,000. Automatik. Kita tabung di bank, bank manapun kita tabung, ya kan? Tabung masukkan $50, $50 ditulis, ya kan? Tabung 100 ditulis. Tapi tabungan Allah, subhanallah, nabung kita $10 jadi $7,000 automatik. Lalu kita susah minta sama Allah, ya Allah murahkan rezekiku. Allah akan turunkan karena tabungannya banyak. Makanya maaf, orang rajin sedekah tak pernah miskin dalam hidupnya. Tak pernah miskin karena tabungannya banyak. Bila-bila Allah boleh turunkan, ya? Jadi kalau kita sayang istri, sayang anak, maka didik agama. Sayang harta, sedekahkan dia. Terakhir,
wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyum bih. Beramallah semaumu, tetapi kamu pasti mendapatkan balasan. Ya. Ini Quran pun cakap, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa berbuat baik, Allah balas baik. Ya. Siapa berbuat jahat, Allah balas jahat. Jamaah, saya selalu mengatakan ini. Di awal tadi pun saya sampaikan, tangan mencencang, bahu memikul. Hidup ini sebab akibat. Sebab dia makan, akibatnya dia kenyang. Ya kan? Kalau dia tak makan, akibatnya lapar. Ini hidup-hidup. Ini sunnatullah. Kalau dia beramal baik di dunia, beramal baik, buat ibadah, maka di akhirat insya-Allah tempatnya surga. Karena itu tempat yang Allah rahmati. Tapi kalau dia berbuat maksiat di dunia, berbuat kejahatan di dunia, dan Allah murka pada dia, maka di akhirat pasti neraka. Oleh karena itu, peringatan tegas dari malaikat Jibril, buatlah, beramallah sesuka hati, tapi mesti bertanggung jawab. Kau nak jadi penjudi, okey, tapi ingat, di akhirat tuntut. Jadi orang kaya, jadilah, tapi di akhirat dituntut. Jadi bertanggung jawablah, saya katakan. Jadi apapun kita, buatlah jadi apapun. Kerjakan apa nak dikerjakan, tapi mesti bertanggung jawab nanti di akhirat. Dan di akhirat sudah tak boleh main-main. Kalau sini dunia boleh cakap, okey kawan, member, takkan tak pernah member, itu di dunia boleh lah. Di akhirat kalau member kata member, orang kampung kata orang kampung, ya kan? Ya kan? Kalau di akhirat yang jaga surga, orang kita boyan boleh lah, nanti boyan-boyan masuk surga. Alah pakcik, takkan tak kenal, sama-sama sembawang apa. Okey, kau masuk dulu lah, ya kan? Ini masalahnya di akhirat, Allah yang jaga semua, tak boleh main-main. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. InsyaAllah kita jumpa lagi Sabtu depan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di rumahmu yang penuh berkah ini kami hamba-hambamu mengangkat tangan memohon padamu ya Allah. Walaupun kami sadar bahwa tangan yang kami angkat ini, tangan yang kami tadahkan ini, tangan yang bergelimangan maksiat, namun kami tak punya tangan yang lain ya Allah untuk kami tadahkan